Rahayu. Sampurasun. Sampurasun itu dari kata sampurnanya Rasa ingsun. ingsun. Oh, iya. Itu artinya sempurnanya rasa diri sejati manusia. Nah, jumpa lagi dengan saya Herman Jambek dan Saya Frans Mas, Donald dari channel Warta Kabar Baik. kayak sudah sermat ya. Memperkenalkan padahal orang udah pada tahu nih. Iya. Hah? Ini saya orang Sunda gitu. Ini orang mana? Jawa ya? Bukan Iya, saya ada keturunan Jawa. Mama saya ada keturunan darah Jerman juga. Oh, Jerman. Iya. Bapak Jelek, Ibu Preman. Gitu. Mantap. Saya juga sebetulnya turunan ganteng. Cuman pas tanyakan aja jelek. Jadi pas turunan ganteng, tanyakan gitu. jelek. Oh, Turunan. kalau saya sih memang karena asli LGBT ya Bang Herman ya. Apa itu LGBT? Laki-laki ganteng banget. Tatuan. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang bahasa Tuhan. Apa itu, seperti apa sebetulnya Tuhan itu? Iya. Kan? Tadi Bang Herman ngomong tentang sampurnane rasa ingsun, rasa ingsun. Itu karena manusia kalau di Jawa disebutnya juga manunggaling rasa, manungso. Nah, Ya. ini hubungan dengan Tuhan itu bahasa, ada yang bilang Tuhan itu dengan bahasa rasa, ada Tuhan berfirman, berkata-kata. Ini sebenarnya gimana, Bang? Kalau lihat dari yang namanya bahasa, Iya. ketika ada yang namanya tulisan, Ya. bahasa kata itu adalah bahasa yang diciptakan manusia. Iya, betul, betul, betul. Seperti misalnya saya nama Suherman Yusuf. Itu kan nama Suherman Yusuf diberikan oleh siapa? Ibu saya, Iya, bapak saya. Iya. Mau kemana? Itu kan bahasanya manusia. Kumaha? Kumada mang. Itu kan bahasa Iya, manusia. iya. Apakah mungkin Tuhan menggunakan bahasa seperti itu dalam menyampaikan wahyunya? Enggak. Tuhan tidak menggunakan bahasa manusia. Bahasa Tuhan ya bukan bahasa Jadi, manusia. Bukan suara ya. Bukan. Kalau kadang orang bilang, wah orang bersama di pinggir sungai atau dengan kemudian Terus dapat mendengar bisikan. bisikan suara, itu gimana, Bang? Itu bohong. Karena Tuhan tidak berbisik. Sebenarnya walaupun saya bukan beragama Islam, saya non Muslim sebetulnya. Iya, Cuman iya. orang mungkin nganggap saya Islam. Iya, No, saya bukan Muslim. Saya bukan beragama Islam. Saya adalah orang Sunda wiwitan, orang Sunda asli, Iya. ya kan? Dan saya tidak beragama Islam. Makanya saya bukan pengikut Nabi Muhammad. Tapi saya pernah jadi pengikut Nabi Muhammad, pernah gitu. Pernah. Iya, iya, iya. Nah, di kitab yang mereka yakini ada tulisan gini, ada kata-kata begini. Setan berbisik, ya kan? Alladzi waswisu fi sudurinas. Iya, iya, Berbisik pada hati manusia. Berarti yang berbisik, bersuara, berkata-kata, ya itu bukan Tuhan, itu setan. Wah. Makanya kalau ada orang dengar bisikan Tuhan, kalian tertipu. Tuhan tidak berbisik. Tuhan tidak bersuara, Tuhan tidak berkata-kata. Jadi kalau ada orang bilang kata Allah, kata siapa? Emang Allah berkata-kata? Iya, iya. Itu ada ayatnya ya, Bang Herman. Jadi setan atau iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Nah, jadi kalau orang dengar bisikan atau suara Tuhan itu padahal sebenarnya itu suara setan. Iya, suara setan. Karena Tuhan tidak dalam berupa kata-kata. Tuhan tidak berupa bahasa. Tidak, apalagi tulisan. Kalau yang namanya tulisan, udah pasti itu adalah rekayasa manusia. Karena kan nggak ada yang namanya nabi, rasul, orang suci zaman dulu menulis. Mana sempat mereka menulis, orang mereka melakukan apa? Penyerahan diri dharma misalnya di gua, mana sempat nulis. Yang menulis itu kan orang-orang setelahnya yang mengisahkan. Berarti kan ibarat kayak buku sejarah. Sejarah ditulis pada saat kejadian apa setelah kejadian? Iya, iya, iya. Kan? Sejarah ditulis pada saat kejadian apa setelah kejadian? Ya sesudahnya dong. Berarti yang nulis siapa? Manusia. Iya, iya. Berarti yang kitab-kitab yang begitu yang nulis siapa? Manusia pasti. Ya iya, Ya, bukan persepsi-persepsi, penafsiran-penafsiran manusia yang kemudian dituliskan, dikisahkan. dikisahkan. Nah, intinya apa?
kitab suci itu adalah dongeng lah, yang diomongin dongeng kok. Iya. Dulu begini begitu. Katanya, ceritanya si A menurut si B dengar dari si C diberitahu oleh si D hasil membaca merenung kitabnya si E. Makanya gelar agama seperti LC kayak gitu. Saya itu ketawa. Gelar itu adalah gelar tukang dongeng. Iya. Karena hakikatnya mereka cuma bercerita dongeng tentang Tuhan, tapi mereka tidak pernah merasakan bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Karena berhubungan dengan Tuhan tidak dengan bahasa, tidak dengan kata-kata, tapi dengan dharma atau penyerahan diri. Nah, saat dharma di situ, maka manusia mendapatkan vibration, getaran. Iya. Karena resonansi. Iya, benar ya. Ini menarik ya, sahabat-sahabat ya. Jadi sebenarnya kan hakikat manusia ini adalah energi. Iya. Energi yang juga berbentuk wujudnya vibrasi, getaran, dan frekuensi. Jadi ya Sang Maha itu kalau mau berkomunikasi dengan energi yang kemudian menjadi manusia, ya juga dengan vibrasi ya. Iya. Sekarang gini, kalau dikatakan manusia percaya Tuhan, pernah melihat Tuhan nggak? Tuhan sewujud. Ya maksudnya kalau dilihat nggak bisa dilihat karena karena yang terlihat bukan Tuhan. Iya. Itu adalah manifestasi manifestasi perwujudannya. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya dipikirkan nggak mungkin karena Tuhan nggak bisa dipikirkan. Iya. Makanya Tuhan nggak bisa dibahasakan, nggak bisa dipikirkan, nggak Iya. bisa diceritakan dalam bentuk kosakata apapun. Iya. Nah, manusia ketika menceritakan, membahasakan, itu sebetulnya bukan membahasakan Tuhan, tapi membahasakan kisah-kisah orang-orang yang pernah kontak dengan Tuhan. Tapi kalau misalnya kontak dengan Tuhan tidak dengan bahasa apapun, tidak dengan kata-kata apapun, tidak dengan bahasa apa. Makanya saya lucu, ada orang ngomong sama semut, gimana geblek ngomong sama semut. Orang ngomong sama semut, iya. Bahasanya kan udah beda bahasa manusia. Iya. Ya, bahasa manusia dengan hewan, bahasa manusia dengan semesta, itu sebetulnya dalam Sanatana Dharma atau Hindu Dharma yang ada di Bali. Iya. Disebutnya Trihitakarana. Iya. Trihitakarana itu adalah 3 hal yang sakral. Parahyangan itu dari bahasa Sunda. Parahyangan itu artinya hubungan manusia dengan Tuhan, kedewataan. Dengan Sang Hyang. Ya. Parahyangan itu hanya bisa terjadi ketika manusia itu Sanatana Dharma, ketika benar-benar berserah diri. Maka di situ dapat vibration. Vibrasinya nyambung, frekuensinya ketemu, vibrasinya. Iya, tidak dengan bahasa kata. Iya. Dan kenapa Sanatana Dharma dulu seperti bayar itu disebutnya Bhairawa, ilmu para raja, tidak untuk rakyat jelata. Bahkan rakyat jelata kalau mendengar itu telinganya harus dikocorkan timah panas. Karena apa? Dia akan menimbulkan fitnah, menimbulkan salah sangka. Karena apa? Ya, itu bukan bahasa yang bisa ditangkap oleh pemikiran orang biasa. Iya. Bukan dengan bahasa kata, bukan dengan bahasa ucapan, bukan dengan bahasa kisah, ada tulisannya nggak ada, tapi dengan dharma. Iya, karena kalau namanya bahasa kata, suara kata itu manusia, itu produk manusia, dan pasti jatuhnya ke tafsir ya, gagal paham. Iya, jatuhnya itu produk manusia. Iya. Jatuhnya adalah kepentingan. Iya. Sekarang misalnya dibuat kitab Injil, kan kepentingan Roma. Iya, supaya apa? Supaya orang-orang Kristiani semuanya setor ke Roma. Makanya Roma negara terkecil di dunia tapi paling kaya di dunia. Itu kerajaan paling kaya di dunia. Vatikan itu kerajaan sebenarnya. Negara kecil pada segede Bandung loh. Iya. Vatikan itu segede Bandung loh. Tapi itu organisasi paling rapi, sistematik, seluruh dunia bisa setornya ke sana. Nah, sekarang kenapa Nabi Muhammad dulu ketika kisahnya dibuat Al-Qur'an kita supaya pusatnya ke Arab. Ya, nah, sekarang pemuja Arab ya. Iya. Tapi kabarnya sekarang mau dibanjir. Banjir. Tempat yang dipujanya gitu aja. Tuhan saya kan bukan impor dari Arab. Iya. Jadi kita bicara tentang Tuhan dalam arti God ya teman. Tuhan yang asli ternyata berfirman kepada manusia yang benar itu bukan dengan bahasa kata-kata, suara. Jadi kalau itu bentuk kita dengan bisikan, dengan suara, itu berarti dari setan. Aladi waswisu yang berbisik. Gitu ya. Makanya berarti saya ngelihat setiap ada tulisan ayat, ya itu ayat setan.
Salman Rushdie. Setiap ada tulisan atau ayat-ayat, berarti itu ayat setan. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkata. Benar, makanya hasilnya orang mentafsirkan ayat kacau. Jadi kesetanan. Tafsirannya si ini beda dengan si ini, si ini. Tapi kalau vibrasi mesti sama semua ya. Iya. Dan itu tidak perlu bahasa. Tidak multitafsir. Tidak perlu bahasa. Misalnya orang kalau misalnya merasakan lagi haus apa, iya, tiba-tiba ngasih minum. Iya. Bang Herman lagi haus, saya lagi haus, orang Madura haus, orang Jepang haus, orang Amerika haus. Iya. Artinya seluruh dunia sama. Iya. Suruh minum. Dan disuruh minum. Iya, tapi kan nggak perlu dikatakan. Iya. Begitu dikatakan, jadi harus tafsirkan. Iya. I'm thirsty. Buka kamus dulu. Sana salah dengar. Thirsty, city di sana. Iya. Saya city loh, nanti salah tangkap. Kayak gini, garam. Garam rasanya apa? Salty. Asin. Iya. Menurut orang Indonesia, ya. Menurut orang Sunda misalnya uyah, asin, itu kan bahasa lisan, bahasa kata. Betul. Nah bahasa Inggrisnya salty, ya. Bahasa Arabnya hulmun misalnya. Nah mereka mengucapkan dengan bahasa yang berbeda, tapi intinya sama nggak? Sama. Jadi bahasa yang sebenarnya adalah bahasa Tuhan, bukan bahasa kata, tapi bahasa rasa. Rasa. Itulah yang dikatakan sampurasun, sampurnanya. Rasa ingsun. Jadi bahasa rasa, bukan bahasa kata. Kalau kata-kata itu adalah produk manusia yang mana di dalamnya ada kepentingan. Makanya kalau di banyak Jawa kepentingan. Itu manungso itu kan manunggaling sing kuoso, artinya juga manunggaling roso. Iya. Bukan. Nah orang-orang Nusantara udah keren. menggunakan bahasa-bahasa itu. Keren nggak? Manungso. Iya. Sampurasun. Iya. Keren ya. Ya. Arab nggak ngerti gini-gini ya. Nggak ada. Roma Arab nggak paham gini-gini. Makanya di Sunda di Nusantara nggak ada nabi, nggak ada kitab. Nah ini teman-teman. Kenapa? Karena yang disebut nabi itu kan bahasa Arab, bahasa Eropa lah, iya, bahasa dari impor. Iya. Nah, Ibrani, yang Yahudi. disebut nabi itu, kalau kita lihat dari sejarah, kita lihat sejarahnya ya. Apa yang disebut nabi itu adalah penyelamat bangsa dan pemersatu. Contoh Musa menyelamatkan bangsa Israel kan? Iya. Menyeberang dari Mesir ke Palestina. Iya. Palestina dulunya belum ada yang namanya agama Islam, belum ada. Nah, begitupun Nabi Isa kan menyelamatkan bangsa Ibrani. Iya. Nabi Muhammad menyelamatkan bangsa Quraisy. Iya. Nah, di Indonesia ada di zaman dulu yang menyelamatkan siapa? Menyatukan bangsa. Bahkan terjadi perang antara Buddha dan Hindu. Dia yang menyelamatkan. Sampai harus menikahi putri dari raja yang anaknya Hindu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan sengketa. Sehingga lahirlah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Empu Tantular. Termasuk Empu Sota-Soma. Itu nabi sebetulnya. Tapi kita tidak menyebutnya nabi. Jangankan gitu Borobudur, tempat ibadah kita tidak menyebutnya rumah ibadah. Iya. Tidak menyebutnya rumah Tuhan. Iya. Cuman di Islam yang aneh itu disebut rumah Tuhan. Emang Tuhan punya rumah kan kayak manusia. Wah itu loh. Iya jadi kayak manusia. Iya. Manusia butuh rumah. Jadi sudah Tuhannya reka-rekaan, bahasanya ya prasangka. Bahasanya juga buatan. Bahasanya prasangka. Tapi yang nyata ini dalam bahasa tadi itu ya teman-teman ya. Yang menggunakan bahasa dari zaman dulu. Itu mesti ada. salah sangka, gagal paham itu kan gara-gara bahasa. Di zaman dulu, dari zaman kerajaan Inggris, kerajaan Indonesia di zaman dulu, kerajaan Eropa di zaman dulu, yang menggunakan bahasa untuk kesaktian itu namanya mantra. Betul. Benar nggak? Mantra, iya. Mantra. Iya, baca mantra. Orang-orang ahli sihir kan menggunakan mantra. Sim salabim. Iya. Terus apalagi abrakadabra. Sim salabim, ada kadabra. Maka orang yang menggunakan bahasa sebagai mantra adalah tukang sihir. Makanya jelas itu adalah sihir. Jadi bahasa kata-kata yang digunakan untuk mantra itu namanya sihir. Iya ya, benar juga. Dalam hal agama juga ya, ketika orang ngomong dengan Tuhannya dengan bahasa bahasa manusia, jatuh-jatuhnya mesti menghayal. Jadi tukang sihir. Iya. Kan sihir itu menggunakan imajinasi, menggunakan hayalan. Padahal bahasa Tuhan yang sejati vibrasi ya, getaran. Getaran itu ya rasa.
Iya kan? Yang simpel tadi contoh itu. Makanya Nabi Muhammad disebutnya, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dengan hadir ilham, Iya, getaran ilham, ya, kolbu gitu ya. vibrasi. Nabi Isa pun ketika di gua kan begini, dia dapat vibrasi. Iya, iya. Makanya kadang Nabi Isa terlihat termenung begini, sebetulnya dia sedang menerima resait. Iya, iya. Resait Vibrasi Allah Bapa. Iya. Dia sedang menerima. Allah Bapa yang lebih dekat dari urat leher Allah Bapa Iya. yang ada di dalam dirinya bervibrasi. Tidak dengan kata-kata. Iya, iya. Kalau dengan kata-kata dengan bahasa, Sudah tafsiran itu ya. enggak, itu namanya mantra. Dan yang Sudah jadi mantra, teman. yang pakai mantra itu kebanyakan tukang sihir. Tukang sihir. Makanya kalau Bismillahirrahmanirrahim, tukang sihir aja mantra. Iya, iya, iya. Kenapa mantranya harus pakai bahasa Arab? Kan bisa juga pakai bahasa Inggris. Bisa Iya, juga iya, bahasa Indonesia. Jadi kan orang nggak mau dipaksa untuk menggunakan mantra-mantra berbahasa sesuatu, misalnya bahasa Ibrani, bahasa Arab. Nggak perlu kita menggunakan mantra. Dharma itu tidak perlu lagi menggunakan mantra. Makanya di Sunda Wiwitan, sebetulnya itu dari Kapitayan, itu aslinya adalah Sanatana Dharma. Sanatana itu artinya senyatanya. Dharma itu berserah diri. Senyatanya berserah diri. Tidak ada mantra, tidak ada ritual. Makanya hanya ada Sunda yang tidak menggunakan banyak ritual. Orang Baduy tidak banyak ritual, nggak ada ritual, minim ritual. Tapi kita bukan menyalahkan ritual, ya terserah. Ritual itu kan wujud syukur. Iya, iya. Tapi hanya di Baduy dalam ajaran Nusantara ini yang tidak banyak menggunakan ritual. Tapi benar Bang Irman tadi bilang tidak salah, itu wujud syukur. Tapi kalau kesadarannya sudah salah, maka bentuk ritualnya pun mengikuti. Nah, iya. Jadi yang ngajak Tuhan diajak ngomong, mau mendengar suara Tuhan. Iya. Nah, akhirnya dengar ya itu jadi mantra, jadi bisikan-bisikan setan. Karena apa? Bisikan setan itu banyak nggak? Iya, banyak. Banyak suara. Apakah itu suara Tuhan? Katanya demokrasi republik itu adalah suara banyak, suara Tuhan. Saya nanya suara banyak. Suara rakyat, suara Tuhan. Suara banyak kan? Iya. Nah, Berarti sekarang sebenarnya suara setan. Sebenarnya suara setan ya. Makanya berantem. dia emang nggak ada yang ngatur. Bayangin suara rakyat, suara Tuhan. Rakyat di sana beda, di sini beda, di sini tetanggaan aja bisa beda-beda. Mending rakyatnya kalau berkesadaran. Tapi kalau vibrasi kayak tadi contoh yang bagus seperti tadi temennya, rasa haus Itu kan vibrasi rasa. semua sama semua. Ya. Tikus haus yang dicari minuman. Sapi haus nggak mungkin, sapi haus. Kera haus manjat pohon nggak mungkin, tetap yang dicari air. Kalau lapar kan nggak mungkin tidur gitu. Iya, lapar mau nggak perlu diajari. Bahkan nggak bisa tidur. Bayi lapar nggak perlu sekolah dulu. Lapar artinya nggak perlu ya. Nah, Semua sekarang sama. kayak rezeki aja. Orang bilang, oh setelah besar manusia susah nyari rezeki, ngejar rezeki. Rezeki itu bagi saya seperti rezeki uang, itu bayangan. Semakin kita kejar, semakin susah. Oh, nggak mungkin rezeki datang, ditarik pernapasan, bohong, bullshit. Menarik energi rezeki gitu. Bullshit. Bullshit. Yang kalau menarik kan berarti dia punya keinginan, bro. Iya. Berarti dia atas kehendak. Masa Tuhan diperintah atas kehendak manusia? Iya. Ya. Nah, menghadirkan Tuhan gitu ya. Lah iya. Tuhan ini kayak Jai Langkung ya. Kung Jai Langkung gitu. Yang dihadirkan, yang dipanggil setan. Jalan Langkung aja dihadirkan. Iya. Dipanggil. Makanya kalau ada umat Kristen yang bilang, Ya. Tuhan Mari hadirlah. Tuhan hadirlah. Mari kita berdoa untuk hadirat Tuhan supaya hadir. Makanya kata si Mongol apa? Lu kalau Tuhan dipanggil setan dong. Iya. Masa Tuhan dipanggil? Tuhan dipanggil ya setan lah. Iya, Tuhan kan sudah maha hadir, selalu ada. Nah iya emang kemana? Iya, kalau dipanggil berarti dia belum ada. Yang datang ya itu setan. Jelangkung kan dipanggil. Ini very clear loh teman-teman, keren ini yang disampaikan Bang Irman ini ya. Jadi bahasa Tuhan yang asli itu bahasa vibrasi dan vibrasi. Tuhan tidak perlu dicari. Dicari juga salah. Iya, berarti dia belum ada kalau dicari. Dicari salah, tapi tidak dicari juga salah. Maksudnya tidak dicari di situ, diusahakan. Tidak diusahakan juga salah. Ya. Kita tidak berjuang untuk menyadari. Sebetulnya bukan mencari atau menemukan Tuhan. Tuhan selalu ada. Kembali. Makanya saya kenapa ke Bali? Kembali. Bali itu kan kembali. Iya. Ini simbolnya
wujud nyatanya ke Pulau Bali. Iya. Bali itu kan dari bahasa sekarang. Dulu kan bukan Bali, namanya Sunda. Sunda kecil. Sunda kecil ya. Nah, bahasa sekarang namanya Bali itu dari kata dasar kembali. Orang untuk kembali kepada dasar, seperti Hindu pasti akan bangkit lagi. Saya nggak setuju dengan istilah Hindu bangkit. Kalau begitu, Hindu pernah tidur. Hindu kan nggak pernah tidur. Iya. Ajaran Hindu nggak pernah tidur. Iya. Yang tidur itu orangnya. Iya. Hah? Bukan Hindunya. Iya. Bukan Hindunya. Orangnya yang tidak sadar. Iya, makanya ajaran Nusantara akan bangkit. Saya nggak setuju karena kalau kata bangkit, artinya berarti dia pernah tidur. Iya. Nah, saya lebih tepat kembalinya kesadaran manusia. Kesadaran manusia Nusantara yang kembali sadar. Nah, makanya saya kembali. Bukan ajaran Nusantara yang bangkit, karena selalu ada ya. Selalu ada. Iya. Sama seperti Tuhan, selalu hadir. Nggak perlu dihadirkan. Mari kita berdoa. Ya, sekarang gini. Roh Kudus menghadirkan Tuhan. Maka kayak Cina atau Jepang. Kenapa Cina dan Jepang maju? Karena di dalam sejarah sekolah, dan di sekolah di Cina, di Jepang, yang diceritain adalah sejarah leluhur, walaupun legenda atau apa, adalah dongeng leluhurnya. Contoh misalnya di Jepang diceritain dongeng samurai, dongeng ninja. Di Cina dongeng Son Gokong, dongeng apa, Dewi Kwan Yin. Di Indonesia masih diceritain dongeng leluhur bangsa Arab. Iya. Di Indonesia. Bener juga ya. Iya, makanya kenapa satu bangsa bisa maju kalau yang dibanggakan dan diceritakan adalah dongeng bangsanya. Nah, umat Sanatana Dharma di Bali yang diceritakan di pihara-pihara itu kan dongeng bangsanya kita sendiri. Iya. Bukan dongeng bangsa orang. Ini dari kota Tahrim, dari Yaman. Nah, di Sunda, saya sebagai orang Sunda Wiwitan, yang diceritakan kalau misalnya saya ke Kampung Baduy, itu dongeng bangsanya sendiri, bukan dongeng bangsa lain. Ngapain kita ceritain dongeng bangsa lain? Yang diceritain Cingwanara, Joko Tarub, misalnya, atau misalnya Sangkuriang. Yang ngapain kita ceritain dongeng bangsa asing? Akhirnya membuat kita kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Terjajah oleh dongeng bangsa asing. Makanya orang Indonesia itu sekarang bukan lagi Indonesia, udah jadi Arab. Wong Jawa kari separuh ya, ramalan Joyoboyo itu nabinya Jawa ya, pernah bilang wong Jawa tinggal separuh ya, seperti sekarang. Termasuk empu Tantular, yang menyatukan Indonesia. Itu gara-garanya apa? Akulturasi budaya dari Hindu dengan Buddha digabungkan. Terus mereka dari Majapahit ini datanglah ke Bali. Nah, padahal sebelumnya di Bali juga udah ada ajaran dari Sunda. Jadi ajaran yang ada di Bali, Hindu Dharma, itu sebetulnya dari Sanatana Dharma. Dan itu adalah akulturasi. Akulturasi itu adalah gabungan. Kalau dalam seni bela diri disebutnya Mik Martial Art, seni bela diri campuran. Gabungan. Jadi semua keunggulan bela diri itu digabungkan. Saya pernah ke Tabanan, ke Bedugo juga, ketemu sama pemangku sama Sulingi di sana. Pas kebetulan saya di sana lagi ada upacara, saya ikut ke pura. Saya tanya, lagi ada apa? Wedalan Barong. Barong kan harimau. Tapi kan itu bahasa Cina. Karena ternyata dulu Barongsai, ada karena dulu ada ratu dari Cina yang dinikahin raja Bali, sehingga budayanya tetap dilestarikan di Bali. Makanya Bali itu bukan tidak menganut satu maksudnya keyakinan yang ini, tapi mereka gabungan. Akulturasi. Saya ngobrol dengan bukannya itu dosen di Udayana. Dia emang Bali itu akulturasi, gabungan. Nah, sama seperti halnya Pancasila. Pancasila itu akulturasi budaya. Teman-teman ya. Akulturasi budaya. Agamaku Pancasila. Ini akulturasi budaya-budaya yang luhur dari segala gabung. Kan emang cuman di Sunda ada papat kalima pancer, di Jawa juga papat kalima pancer kan? Iya, di Bali juga. Di Bali sebutnya Panca Mahabhuta ya. Sama. Kan di Bali ada api, tanah, air, udara, ada satu lagi, Atman. bukan iter.
Iter ya, iter. Iter itu semesta. Iya, semesta. Iter itu Atman, iter ya. Atman, iter. Iter Bahasa, itu semesta. bahasa ilmiahnya iter ya. Iya, iter. Makanya ada film sedulur papat kalau di Jawa, kelima pancernya, yang mancer yang dekat itu iter itu. Ada film luar negeri di luar yang bikin komik ini, yang saya nanya, ini orang komik ini orang kayaknya orang keren nih. Kenapa? Ada film Eternal. Itu kan tentang awal mula kejadian manusia. Iya. Makanya jadi bahasa Inggris, jadi eternal, jadi apa namanya? Kekal. Iya, abadi. Abadi. Itu kan eternal itu istilahnya pancarnya. Iya. Dan itu adalah Atman. Dan tahu nggak yang mendiami eternal? Ini kan Brahma, terus apa? Paruna atau Mahadewa, terus yang di itu apa namanya, yang hitam itu daya hewan Wisnu kan hitam. Iya. Nah yang putihnya Iswara. Ini Iswara. Kan Iswara. Iya. Kita nah, dekat sini ada patung Iswara. Yang kelima apa? Dewa Ruci. Dewa Ruci. Atmannya. Dewa Ruci itu apa? Bukan wujud. Makanya perwujud dan Dewa Ruci adalah anak kecil. Karena yang fitrah dan kembali suci adalah kita seperti anak kecil. Dewa ruh suci, Dewa Ruci. Iya. Makanya kalau di orang teman-teman yang Kristen ngaku pengikut Yesus, di Alkitab juga bilang gitu. Dewa ruh suci. Kata Yesus, orang yang bisa masuk kerajaan Allah, kerajaan surga itu orang yang seperti anak-anak. Iya. Dewa ruh suci. Itu Dewa Ruci. Iya. Jadi yang kelimanya itu, pancarnya itu, yang bintang itu adalah Dewa Ruci. Sip. Nah ini Brahma, Paruna. Sebetulnya ini saya dulu kebalik. Ini harusnya merah. Yeah. Ini kuning, ini hitam. Ini Brahma, ini Paruna atau Mahadewa. Nah ini Wisnu itu daya hewani, dan ini Iswara. Dan tengahnya adalah Dewa Ruci. Dewa Ruci. Bintang ini. Iya. Dewa Ruci itu Dewa Ruci yang mengikat. Ya. Itu yang jadi iter dan Atman. Kalau di Jawa disebutnya apa? Inti. Limo pancernya, Iya. yang mancer, yang ngikat semua itu. Nah, itulah ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga wujudnya orang yang berketuhanan yang Maha Esa adalah memiliki sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya sebetulnya menurut saya keyakinan yang memang harusnya dilakukan di Indonesia itu ya Pancasila, nggak ada yang lain. Ya ini oh ya Bang, jadi beberapa waktu yang lalu sering kadang orang tanya, kok agama Pancasila? Nah ini penjelasannya sekarang ini teman-teman. Jadi sebetulnya buat yang masih bertanya, lo kok di bajunya ditulisan agamaku Pancasila, gimana Mas? Nah ini. Kalau melihat dari bahasa ya, agama itu sebetulnya bahasa Indonesia. Dari kata a, tidak, gama, kacau. Nah, artinya untuk menghindari ketidakkacauan berarti harus ada aturan. Ya. Rule. Ini aturannya ini ya. Ya, harus ada. Coba ayo Bang, sekalian jelasin Bang. Nih, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, terus persatuan Indonesia, terus di sininya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sebetulnya aturan kan? Ini sebetulnya bukan hanya aturan saja, tapi itu ada filsafat. Filsafat dengan ideologi beda, Bro. Ideologi kayak Rocky Gerung, dia punya ide, punya pemahaman, tapi belum tentu melakukan. Betul. Itu ideologi. Tapi kalau filsafat, dia harus mengerjakan dan melakukan. Jadi sikap hidup. Ya. Sikap hidup, aturan hidup, gaya hidup, sikap. Nah, sekarang saya tanya, Pancasila itu ideologi apa filsafat? Melakukan ya. Filsafat. Filsafat suatu bangsa. Tapi sekarang falsafah, betul. Tapi sekarang hanya dijadikan ideologi. Iya. Ideologi negara, ideologi. Ide, cuman ide aja jadinya. Lah iya. Gagasan. Ideologi kan, oh ini gagasan. Dilakukan nggak? Iya, jadi sama sekali belum dilakukan. Tapi dilakukan, tetap masih dilakukan di mana? Di Bali dan di Jogja. Di Bali dan di Jogja. Oke, gimana nih penjelasan lebih jelasnya? Kenapa? Karena Bali dan Jogja masih menggunakan sistem bangsawan. Kita kan bangsa Indonesia. Kita bangsa Indonesia. Nah ini terkait dengan beberapa waktu yang lalu. Nah kita bangsa Indonesia. Proklamasi apa? Kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya. Nah harusnya sistem yang diberlakukan dalam sebuah bangsa, maka sistem bangsawan. Bukan bangsawan sistem. Berarti pemimpinnya harusnya raja. Ya sekarang bahasa kata saya juga semut. Kita
ngobrol dengan semut bukan berarti kita ngomong sama semut kayak si Gupron. Kan goblok itu. Oh. Tapi kita harus tahu semut itu sistemnya apa? Sistem raja. Iya. Kerajaan. Ada rajanya, ada ratunya. Lebah juga begitu ya. Iya, kita mempelajari semut, bahasa semut bukan tentang bahasa semut. Dia berkoloni itu bentuknya sistemnya apa? Raja. Makanya kenapa cuman di Bali dan di Jogja yang istimewa, yang unik? Karena sistem di Bali dan sistem di Jogja itu masih menggunakan sistem kerajaan, bangsawan. Nah sekarang saya nanya, Pancasila falsafah nomor satunya ketuhanan yang maha. Sekarang enak, Tuhan itu raja apa republik? Iya ya, bukan republik. Re itu kembali ke publik, kepentingan umum masyarakat. Iya. Ya sedangkan Tuhan adalah apa? Malik ya, raja. Iya, raja itu satu yang mempengaruhi jutaan orang. Nah sekarang kalau republik kebalikannya ya. Kebalikan, jutaan pendapat orang yang beda-beda mengubah satu orang. Yo runyam jadi. Runyam. Kayak gini kan. Dalam sejarah kebangsaan apapun, Tuhan hanya mengutus satu, Musa mengutus satu, mengubah jutaan bangsa Israel. Iya. Mengubah banyak orang, iya. Isa satu orang diutus untuk mengubah bangsa Ibrani. Muhammad diutus untuk mengubah bangsa Quraisy. Tapi maaf, bukan untuk mengubah bangsa Indonesia. Jangan diharapkan Indonesia. Iya. Itu khusus untuk Arab aja. Iya. Nah, sekarang kita juga punya sejarah bangsa-bangsa, berarti yang namanya nabi, orang Avatar atau apapun, itu apa? Penyelamat bangsa, ya, penyelamat bangsa, pahlawan bangsa ya. Pahlawan bangsa. Apakah kita nggak punya? Punya Empu Tantula. Musa menyelamatkan bangsa. Nah, kita punya nggak? Muhammad Quraisy. Kita ada Empu Tantula. Iya. Nah, ini teman-teman. Empu apa? Yang bikin Bhinneka Tunggal Ika sehingga ada Hindu dan Hindu dan Buddha bersatu, akhirnya jadi ajaran di Bali. Itu kan jasanya Empu Tantula, pemersatu bangsa ya. Iya. Empu Gandring, Empu Tantula, Empu apalagi banyak lah dulu empu. Di Arab mungkin namanya nabi, di kita kan empu. Terus pada zaman kemerdekaan sebetulnya yang menyelamatkan bangsa Indonesia dari penjajahan adalah Ahmad Subarjo. Kan dia yang membuat teks proklamasi dan menjamin kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya. Jadi jangan ngomongin nabi-nabi udah lalu kan, itu dongeng bro. Yang sekarang bro, yang lain. Paling tidak kalau mau masih membahas nabi ya nabinya bangsa kita ya. Lah iya, jangan ngomongin bangsa di Timur Tengah. Sosiologi budayanya makanya beda. Makanya di Nusantara itu nggak ada nabi, nggak ada rasul. Karena apa? Zaman dulu juga setiap orangnya udah jadi nabi dan rasul. Setiap orangnya sudah nabi dan rasul. Iya, setiap orangnya udah parahyangan, sudah selalu komunikasi pakai bahasa rasa. Jadi ya ngapain? Sudah manunggaling rasa, manunggaling sing kuwasa. Pokoknya lain masih. Saya sekarang nanyain. Misalnya, situ kan dulu pernah jadi Kristen lah. Iya. Saya pernah jadi Islam gitu, situ pernah jadi Kristen. Nabi Isa ngikutin siapa? Ya, ngikutin Tuhan kan? Iya, Tuhan, Allah Bapa ya. Ngikutin Nabi Ibrahim enggak? Enggak. Nabi sebelumnya. Ngikutin Nabi Musa enggak? Meskipun Isa tahu nggak keberadaan sejarah Musa dan Ibrahim? Sangat tahu ya. Tapi jadi pengikut Ibrahim nggak? Enggak. Nah, ngapain ngikutin manusia? Kan kita disuruhnya ngikutin Tuhan aja. Iya, betul. Nabi Muhammad ngikutin Nabi Isa nggak? Bukan pengikut Nabi Isa loh. Walaupun Nabi Muhammad waktu kecil pernah diajarkan kan oleh pendeta Buhaira untuk belajar tentang kekristenan dan Yesus. Bahkan Nabi Muhammad itu mencintai Nabi Isa. Tapi bukan pengikut Nabi Isa. Maaf, betul. Muhammad bukan pengikut Nabi Isa. Maaf, Isa bukan pengikut Nabi Musa. Manusia itu tidak pernah mengikuti Nabi, bro. Mengikuti Tuhan aja. Kalau sampai manusia mengikuti manusia, binatang anjing. Dulu juga yang dikatakan nama Belanda itu binatang atau anjing itu pribumi yang menjadi penjilat atau pengikut Belanda. Sampai dikatakan anjing dan pribumi nggak boleh masuk ke kawasan ini. Anjing itu siapa sih? Penjilat. Mereka yang jadi pengikut.
Yang ngekor itu manusia apa hewan? Hewan. Manusia masa ngekor? Iya. Jadi saya ngajak Mas Pram untuk jadi pengikut saya nggak? Enggak. Ini jadi clear ya teman-teman ya. Semakin jelas ya. Jadi ketika manusia mengikuti orang lain, apakah mau nyebut diri sebagai Muhibin, ya, muhibin, mengikuti ustadz, mengikuti pendeta, mengikuti ulama, mengikuti, selalu jadinya pengikut manusia. Iya, namanya pengikut yang ngekot binatang. Iya. Makanya bahasa binatang, ya bahasanya ya begitu, binatang kan berantem terus. Iya. Singa menerkam apa? Kancil, terus buaya menerkam apa misalnya, ya mereka terus saja berebut. Itu karena kenapa mereka ricuh, selalu ribut, karena mereka binatang, hewani ya. Makanya bahasa binatang ya begitu aja bahasanya. Jadi belum jadi manusia sebenarnya, orang-orang yang masih orang. Iya, masih orang gitu. Dan itu kok levelnya masih binatang. Seperti apa binatang? Ya pengen merasa benar. Iya, binatang cerdas jadinya, orang. Iya, makanya kenapa binatang itu mal insan hayawanun natik. Manusia itu sebetulnya binatang yang bisa bicara. Iya. Manusia itu binatang yang bisa bicara. Jadi ketika manusia berkata-kata, Tuhan berkata-kata, binatang anjing. Anjing. Tuhan tidak berkata-kata, Tuhan tidak bersuara. Tuhan menurunkan wahyunya melalui vibrasi dan getaran. Sekarang sifat karakter binatang apa? Pengen saling menguasai, monopoli. Harimau kan punya wilayah sendiri, merasa dirinya paling benar. Makanya ada bahasa binatang yang sekarang banyak di Indonesia menyebar. Apa itu, Bang? Agamaku paling benar. Bahasa binatang itu. Agamaku paling benar. Bahasa binatang. Agamamu, agamaku, agamaksa. Ini kalau manusia nggak ada ego merasa dirinya paling benar. Karena ketika manusia merasa dirinya paling benar, itu sudah bukan manusia. Iya, sedang menjadi binatang. Iya. Binatang kan ego, merasa dirinya paling benar, merasa kelompoknya paling benar. Kan yang berkelompok itu binatang. Manusia itu harusnya menyatukan kelompok-kelompok itu, bukan malah membentuk kelompok-kelompok sehingga terjadinya perpecahan. Iya. Sekarang sebetulnya saya juga nggak setuju ngelihat Habib, kasihan juga Habib sekarang lagi diserang gitu sama kelompoknya. Saya maksudnya bukan nggak setuju, saya juga kasihan juga gitu ngelihat Habib sekarang diserang gitu. Harusnya bukan seperti itu. Harusnya jangan dipukul, harusnya dirangkul. Hanya karena memang mungkin karmanya mereka yang telah mencaci maki dulunya, akhirnya sekarang mereka ngondoh wong yang pakerti memang. Iya, nerima karma lah. Iya, karma. Tapi kan kalau ngelihat itu kan saya ngeliatnya ini kok kayak binatang, saling serang, saling hantam, saling cakar, saling apa, saling terkam gitu kan. Nah manusia itu nggak perlu saling terkam begitu kan, nggak perlu saling menyalahkan, nggak perlu merasa dirinya paling benar. Nah bahasa Tuhan tidak dengan kata-kata, tidak dengan ucapan, ya kayak bayi. Kita kan masih nyari duit kesana kemari susah, nyari duit aja susah gitu kan, apalagi nyari bayi. Coba emang ada yang nyari duit? Nggak ada. Makanannya yang datang sendiri ya. Nah, iya, itulah minuman datang sendiri. Berarti apa? Menarik rezeki bukan dengan tarik nafas, menarik rezeki bukan dengan vibrasi ya. Dengan penyerahan, bayi kan berserah. Iya. Nah, emang bayi kan mau digimanain, mau dibanting, mau ditusuk, mau dibunuh, mau disayangi, nerima. Iya. Sip. Contoh yang berserah diri itu adalah bayi. Makanya Yesus Kristus mengatakan contoh orang yang berserah diri itu adalah bayi, anak kecil ya. Itulah sanatana dharma, sinyatanya dharma seperti anak kecil. Iya. Dharma itu kan penyerahan diri ya. Iya. Makanya Arabnya asli. Sentralnya dari sanatana dharma adalah dewa ruci. Ya, sip. Dewa ruh suci. Dewa ruci. Dan untuk mencapai kesucian yaitu harus dengan penyerahan diri. Real. Bayi kan menerima apa adanya. Nyari duit nggak baik? Enggak, duitnya yang nyandamperin. Nggak banyak berpolitik, berreka-reka, apa namanya? Enggak. Minuman yang datang. Iya. Terus sekarang bayi berak di pangkuan ibunya, dosa nggak? Enggak. Kenapa? Ya karena dia nggak tahu apa-apa.
nggak sok tahu ya. Kita bilang gini dosa, gitu dosa, haram. Padahal dosa itu lahirnya dari dari pengetahuan. Itu yang disebut pengetahuan dari setan. Ya, kitab itu kan pengetahuan. Jadi iya betul. Saya menyebutnya itu adalah class of knowledge atau yang disebut buah holdi, buah apple. Nah, betul. Buah apple itu adalah pengetahuan. Nah, Manusia tahu Tuhan dari mana? Manusia membicarakan Tuhan setelah apa? Setelah manusia tahu. Iya. Coba kalau nggak tahu, emang tahu Tuhan? Iya. Itu kalau di mitos kita Kejadian itu kan juga makan buah pengetahuan baik dan buruk. Nah, jadinya sok tahu, wah ini benar, ini salah, kamu salah, aku benar. Akhirnya terjadilah kutukan pengetahuan. Iya, kutukan pengetahuan disebutnya class of knowledge. Kutukan pengetahuan. Iya. Jadi orang Indonesia itu sekarang lagi terkena kutukan. Kalau dalam mitos Yunani ini ibaratnya kutukan kotak Pandora. Karena apa? Karena orang sudah merasa sok tahu. Padahal kan kalau dipikir-pikir, ingatlah Allah. Pikir-pikir, emang gimana ngingatnya? Kan ingatan itu dilahirkan. Sedangkan manusia sudah mengenal Tuhan sebelum dilahirkan, sebelum ada ingatan. Tuhan udah ada belum sebelum ada ingatan manusia? Iya. Nah, terus ingatan itu kan telat. Setelah lahir baru tahu ingatan. Iya. Nah, ingatan hanya taunya orang tua. Bidan yang misalnya yang dilihat aja kan. Iya. Bagaimana manusia mengingat Tuhan? Nah, bisa. Bagaimana sih Tuhan diingat? Tuhan yang diingat adalah Tuhan ciptaan pikiran. Iya. Makanya yang diingat Allah. Persangkaan pikiran ya. Persepsi, asumsi pikiran. Lah sekarang orang mengenal Tuhan, beribadah katanya menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan, tahu adanya Tuhan setelah dia paham atau sebelum? Gimana? Dia mengenal Tuhan, memahami Tuhan, terus selalu berniat untuk ibadah pada Tuhan setelah dia tahu banyak atau sebelum dia tahu sesuatu? Ya harusnya kan sesudah tahu dong, baru bisa beribadah. Nah, kalau sudah tahu dia beribadah, berarti dia ibadah bukan pada Tuhan tapi kepada pengetahuannya. Iya, kepada persepsinya. Iya. Makanya jadi, Tuhannya saya beribadah kepada Tuhan itu kepada hayalan saya sebenarnya. Jadi kebanyakan orang sekarang beribadah kepada asumsi, hayalannya sini, ritualnya kepada prasangka. Betul. Makanya banyak manusia yang menyembah prasangka. Iya. Bukan bertuhan, enggak bertuhan. Iya. Karena Tuhan tidak bisa sama sekali diketahui oleh pikiran. Iya, bukan ranahnya pikiran. Lah iya, makanya satu-satunya jalan untuk bertuhan adalah dharma, berserah diri. Ada istilahnya asintia ya, tak terpikirkan. Kalau di Jawa tan keno kiniro kinoyo ngopo. Nah iya, makanya kalau orang bahas Tuhan, aduh, bahas Tuhan dongeng itu namanya. Hantu jadinya. Lebih baik bahas hantu ya. Iya. Hantu mah jelas gitu, dimensi keempat. Ada, tapi ada istilahnya masih ada dimensi. Kan sekarang dimensi itu ada banyak ya. Dimensi 1 datar, plat seperti kartun Mickey Mouse. Dimensi 2 seperti meja ini bisa plat, itu dimensi 1. Dimensi 2 kartun Mickey Mouse, makanya 2D. Dimensi 3 sudah ya ini kita ini. Nah, otak kita itu disetting hanya bisa melihat dimensi 2. Dimensi 3. Otak kita hanya dimensi 3. Bentuk. Nah, apa yang dimaksud dimensi 4? Dimensi 4 adalah 2 kali lipat dari dimensi 3. Jadi kalau misalnya saya melihat Mas Pran, bukan hanya melihat depan, tapi saya bisa melihat dari belakang. Bisa melihat dari dalam. Bisa nggak? Kalau belum bisa begitu, berarti Anda masih terjebak di dimensi 3. Nah, sedangkan orang-orang yang koit, yang mati, yang katanya surga, bukan ada surga apa, mereka masuk di dunia dimensi 4. Makanya mereka bisa melihat dimensi 4 bisa melihat dimensi 3, dimensi 3 tidak bisa melihat dimensi 4. Iya. Jadi seperti Pentium ya. Pentium 1 yang zaman dulu bisa dilihat oleh Pentium yang sekarang terakhir. Tapi Pentium 1, Pentium 2 enggak bisa melihat Pentium 3, Pentium 4, Pentium 5. Makanya orang yang mati nggak mati. Mereka ada di dimensi 4. Mereka bisa ngelihat nggak? Dimensi 3 bisa. Kita bisa. Karena mereka di dimensi di atasnya. Di dimensi di atas iya. Kalau kita bisa nggak melihat mereka? Nggak bisa. Karena kalau masih dimensi 3. Iya. Makanya orang Sanatana Dharma yang di Bali menghormati leluhur
Mereka karena mereka meyakini mereka nggak mati. Iya, iya. Mereka ada di dimensi 4. Wah, keren nih, keren. Ya kan? Makanya sajen itu sastra, genre, kitab hidup. Nah itu kan kita sebagai wujud syukur. Ya kalau dimusyrikin, konyol anjing, musyrikin. Menurut lu aja musyrik. Kan? Iya. Saya nggak pernah menghakimi, menyalahkan suatu keyakinan. Karena apa? Karena ya benar, emang orang dimensi 3 nggak bisa ngelihat dimensi 4, tapi dimensi 4 bisa ngelihat. Kenapa seperti Cina bisa berkah, bisa maju ekonominya? Lah orang tiap hari doain, sangat menghormati, didoain orang tuanya, leluhurnya itu didoain. Iya. Hah? Karena apa? Mereka yakin mereka yang mati itu nggak mati, hanya jasadnya aja yang mati. Nggak ada kematian yang benar-benar mati, nggak. Energi Tuhan nggak bisa mati. Tidak bisa mati, tidak pernah mati. Itu kan energi. Iya. Di dalam diri kita ada energi, ada atman, iya. tapi bukan Tuhan. Iya. Itu energi Tuhan. Kalau di Islam disebutnya dat. Iya. Ya, dalam Hindu disebutnya percikan. Atau manifestasi Tuhan. Iya. Itu kan nggak dimatikan, nggak mati. Nggak bisa mati. Hanya mereka berubah wujud. Betul. Lalu misalnya tiba-tiba masuk ke anjing, masuk ke binatang, masuk ke tumbuhan, masuk ke batu. Itu mereka disebutnya reinkarnasi. Nah, reinkarnasi kalau masuk lagi jadi manusia, itu artinya dia derajatnya dinaikkan dan untuk diubah lagi supaya lebih sempurna. Nah, tapi dengan dharma itu menyelesaikan reinkarnasi. Kalau kita dharma, reinkarnasi selesai. Kalau belum selesai, ya reinkarnasi lagi ya. Terus begitu. Mending kalau reinkarnasinya ke manusia lagi, ini reinkarnasi ke. Jadi dharma, penyerahan diri yang total itu menyelesaikan tadi ya. Iya, menyelesaikan reinkarnasi. Reinkarnasi itu sebetulnya bukan salah, bro. Tapi itu sebentuk kemurahan Tuhan memaafkan. Iya. Istilahnya kalau bengkel lah. Iya. Nggak beres, diberesin lagi. Dia kasih waktu lagi. Iya, masih itu menunjukkan Tuhan Maha Murah. Iya. Maha Murah, makasih. Nah, karena reinkarnasi itu memang nyata ada. Saya merhatiin loh, ada anak kecil yang saya lihat, ini reinkarnasi nih orang. Ada lihat anjing, ini orang. Iya. Tapi terjebak dalam tubuh anjing. Iya, betul. Nah, kalau Anda bisa melihat anjing ternyata energinya manusia dan reinkarnasi, itu dimensi 4. Tapi kalau Anda belum bisa melihat pohon itu ada isinya energi roh-roh, Anda berarti masih di dimensi 3. Jadi dimensi 3 hanya melihat bentuk dan hanya melihat satu muka. Jadinya meremehkan ya, kalau binatang diremehkan, pohon, tumbuhan diremehkan, bahkan. Nah sekarang sementara ajaran leluhur Nusantara udah di dimensi sangat menghormati segala sesuatu. Berarti mereka itu ajaran di dimensi 4. Sementara ajaran-ajaran agama yang diimpor dari luar dimensi 3 semua. Iya. Ya beda level, bro. Beda level ya. Makanya ajaran-ajaran impor dari luar untuk mengikuti manusia. Ajaran yang ada di Dharma nggak ada mengikuti manusia. Di Sunda Wiwitan saja di Baduy nggak boleh mengkultuskan manusia. Nggak boleh kan? Kenapa? Semuanya equal, semuanya sama, merata. Sip. Itulah luar biasa. Ajaran Nusantara udah di dimensi 4, sementara ajaran agama dari impor dimensi 3. Ya beda level. Beda level, bro. Mereka masih pakai bahasa mantra lagi. Kan kata saya juga bahasa tulisan itu mantra dan itu digunakan oleh para penyihir. Makanya mereka melakukan sihir. Jadi ini penekanannya di sini teman-teman ya. Kalau masih pakai bahasa manusia, bahasa mantra, itu levelnya level setan lah minimal. Dimensi 3 lah. Dimensi 3 ya. Tapi kalau yang sudah betul-betul dimensi keempat, apalagi mendengarkan bahasa Tuhan yang asli itu vibrasi. Oke ya. Bukan lagi kata-kata. Nah itu saja yang bisa sampaikan ya, Mas Ram. Terima kasih banyak ya Bang Herman Sambek. Ini kalau saya sudah ketemu Bang Herman Sambek nanti komentar mesti banyak ini kan. Ini seru nih katanya, wah ini 2 orang yang ya begitulah. Ya, sampai jumpa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan jadi inspirasi. Ya, ini juga seorang pria kaya inspirasi teman-teman ya. Kalau disingkat jadi PKI juga. Saya juga pria kreatif inovatif. Mungkin sebagian Anda adalah perempuan kreatif inspiratif ya. Kalau saya PKI itu penikmat kopi. Nah, ini penikmat kopi hitam. Persis saya juga gitu Bang kalian. Saya asli PKI nih, penikmat kopi hitam. Ya, kopi Indonesia. Dan ngomong-ngomong komunis padahal
sebetulnya republik itu komunis. Nah, nanti kita bahas berikutnya. Ini Iya. keren teman. Republik itu sama dengan demokrasi, komunis. Nah, tapi ini kita tema yang berbeda. Nanti ini di penting video ya. berikutnya. Tentang pembahasan bahwa Tenang saja. kita ini masih terjajah sebenarnya dengan komunis, dengan sistem istilahnya republik. Wah, ini makanya saya selalu mengawali dengan kopi. Ketika otak perlu inspirasi. Nah, karena kita adalah pria kaya inspirasi. Nah, itu saja PKI ya. ya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih banyak atas kesetiaannya menonton video kami. Sampai jumpa lagi. Sampurasun. Sampurnane rasa ingsun. Terima kasih.